Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebatku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Ibu Haryanti dalam mata pelajaran biologi pada program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai respirasi anaerob. Ini merupakan materi esensial pada topik metabolisme. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran, anak-anakku dapat menjelaskan tahapan respirasi anaerob. Bagaimana? Sudah siap belajar mengenai respirasi anaerob? Jika sudah siap, silahkan menyimak pembahasan berikut. Nah, anak-anakku tentunya pasti sudah sering mengkonsumsi yang namanya roti. Nah, anak-anakku tentunya sudah ada yang sebagian yang pernah membuat adonan roti. Kira-kira mengapa adonan roti yang dicampurkan pada ragi itu akan mengembang saat dibiarkan beberapa menit atau mengembang pada saat di oven? Mengapa? Nah, ternyata alasannya adalah karena adanya proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini merupakan bagian dari katabolisme yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, Ibu akan review sedikit mengenai katabolisme. Anakku sudah dijelaskan oleh guru Smart School sebelumnya ataupun Bapak Ibu guru pendamping yang ada di kelas masing-masing bahwa katabolisme itu merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, ini dapat berlangsung dua kondisi, yaitu pertama, butuh oksigen, yang kedua adalah tanpa oksigen. Nah, sebagai contoh, untuk katabolisme yang membutuhkan oksigen, yaitu respirasi aerob. Kemudian, untuk katabolisme yang tanpa oksigen, itu adalah contohnya respirasi anaerob dan fermentasi. Nah, seringkali respirasi anaerob ini disamakan dengan proses fermentasi. Walaupun respirasi anaerob dan fermentasi ini merupakan katabolisme tanpa oksigen, tetapi ternyata keduanya ada perbedaan konsep. Nanti Ibu akan jelaskan di mana letak perbedaan antara respirasi anaerob dan fermentasi. Nah, untuk tidak membingungkan anakku, kita akan lihat dulu perbedaan katabolisme molekul organik. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi bahwa di katabolisme itu ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob, dan ada fermentasi. Nah, sekarang kita akan lihat pembedanya. Pertama dari segi oksidasi. Dari segi oksidasi. Nah, pada respirasi aerob itu terjadi oksidasi sempurna. Maksudnya, perubahan dari molekul organik itu akan diubah atau dioksidasi menjadi molekul anorganik. Nah, sebagai contoh, kemarin untuk respirasi aerob yaitu oksidasi glukosa C6H12O6 itu akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Nah, C6H12O6 ini merupakan senyawa organik. Sedangkan dipecah menjadi CO2 dan H2O ini merupakan anorganik, sehingga pemecahannya atau oksidasinya termasuk dalam sempurna. Nah, kemudian untuk respirasi anaerob ternyata dia juga mengalami oksidasi secara sempurna. Sedangkan fermentasi itu tidak mengalami oksidasi secara sempurna. Sebentar akan kita lihat letaknya untuk oksidasi tidak sempurna. Sekarang yang kedua, transport elektron. Di transport elektron pada respirasi aerob itu terjadi transport elektron, yaitu proses yang keempat.
Kemudian di respirasi anaerob itu juga terjadi yang namanya transport elektron. Sedangkan di fermentasi tidak ada terjadi proses transport elektron. Nah, kemudian yang ketiga adalah akseptor elektron terakhir. Jika di aerob akseptor elektron terakhirnya adalah oksigen, nah di anaerob itu merupakan molekul anorganik selain oksigen. Sebagai contoh adalah ion sulfat atau SO4 2-. Sedangkan di fermentasi ini agak berbeda dari keduanya, yaitu akseptor elektron terakhirnya adalah molekul organik yang masih kompleks. Salah satunya adalah asetildehid. Kemudian organisme pelaksana pada respirasi aerob itu pelaksananya adalah prokariotik dan eukariotik, sedangkan respirasi anaerob hanya organisme prokariotik, yaitu bakteri yang hidup tanpa adanya oksigen. Sedangkan di fermentasi adalah organisme prokariotik, contohnya adalah bakteri asam laktat, dan eukariotik seperti kita ini biasanya terjadi di sel otot. Nah, itu tadi adalah perbedaan. Sekarang kita akan lihat mengenai respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob merupakan proses perombakan atau oksidasi molekul organik untuk menghasilkan ATP tanpa melibatkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Ingat ya, kata kuncinya di sini ada dua, yaitu oksidasi molekul organik tanpa menghasilkan ATP, kemudian tanpa melibatkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Itu ada kata kuncinya. Kemudian dilakukan oleh organisme prokariotik, khususnya pada organisme yang hidup tanpa adanya oksigen. Ya, kemudian contohnya adalah bakteri prediksi sulfat atau Desulfovibrio species. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana mekanisme daripada respirasi anaerob dari bakteri pereduksi sulfat. Nah, di sini ada 3 proses yang berlangsung. Ada 3 proses yang berlangsung, yaitu pertama adalah oksidasi molekul organik. Nah, molekul organik ini dalam hal ini adalah laktat. Berarti kemudian diasilaktat ini berfungsi untuk menyediakan elektron agar bisa ke rantai transport elektron. Berarti ada proses pertama adalah oksidasi molekul organik. Nah, ini terjadi di bagian sini. Ini proses yang pertama. Nah, yang kedua adalah di rantai transport elektron, akseptor terakhir bukan oksigen. Ingat ya, bahwa akseptor terakhir di anaerob bukan oksigen, tetapi adalah molekul anorganik, yaitu berupa ion sulfat dan akan diubah menjadi hidrogen sulfida, dan ini merupakan produk daripada transfer elektron. Nah, proses ini yang kedua itu terjadi di daerah sini, di mana reaksi daripada transfer elektron tadi, yaitu reaksinya CH4 bereaksi dengan ion sulfat, kemudian bereaksi dengan ion H+, ini akan menghasilkan produk yaitu hidrogen sulfida, kemudian CO2 dan 2 molekul air. Ya, jadi ini reaksi, jadi di sini tidak ada sama sekali oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Akseptor elektron terakhir apa? Adalah SO4 2- ion sulfat dan produknya adalah hidrogen sulfida. Kemudian proses yang ketiga adalah di akhir transfer elektron terjadi gradien konsentrasi ion H+ yang akan mendorong terjadinya proses ATP sintase. Nah, proses ini hampir mirip seperti respirasi pada aerob. Terjadi pembentukan ATP di bagian protein ATP sintase. Nah, ya, untuk prosesnya di sini adalah proses yang terjadi adalah proses yang pertama, oksidasi molekul organik, yang kedua adalah transfer elektron, dan yang ketiga adalah pembentukan ATP. Nah, disinilah terjadi pembentukan ATP. Nah, sekarang apakah hanya
ion sulfat atau peredoksi sulfat saja yang melakukan respirasi anaerob. Ternyata ada beberapa bakteri atau kelompok prokariotik yang melakukan respirasi anaerob, yaitu tadi adalah bakteri peredoksi sulfat, kemudian akseptor elektron terakhirnya adalah ion sulfat SO42-, produknya adalah hidrogen sulfida. Kemudian yang kedua adalah bakteri pereduksi nitrat, di mana akseptor terakhirnya adalah ion nitrat, kemudian produknya adalah ion nitrit. Dan yang ketiga adalah bakteri metanogen, di mana akseptor elektron terakhirnya adalah karbon dioksida atau CO2 dan produk transfer elektron terakhirnya adalah metana atau CH4. Nah, itulah mengenai respirasi anaerob. Nah, sekarang Ibu akan lanjut ke katabolisme tanpa oksigen berikutnya adalah fermentasi. Nah, anakku, jika ada pertanyaan ataupun tanggapan mengenai respirasi anaerob, silakan dikumpulkan. Sebentar Ibu akan buka sesi tanya jawab interaktif. Jadi Ibu lanjut dulu ya ke bagian yang kedua, katabolisme tanpa oksigen, yaitu proses fermentasi. Nah, proses fermentasi adalah proses perombakan atau oksidasi molekul organik secara anaerob untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang terbatas tanpa melalui transfer elektron. Kemudian yang kedua adalah akseptor elektron terakhir adalah molekul organik. Dan yang ketiga, organisme yang dapat melaksanakan fermentasi adalah prokariotik dan eukariotik. Nah, sekarang kita lihat kata kuncinya untuk fermentasi ya. Di sini ada kata kunci yang perlu anak-anakku ketahui adalah oksidasi molekul organik secara anaerob, berarti tanpa oksigen, kemudian menghasilkan ATP dalam jumlah terbatas. Biasanya untuk fermentasi hanya menghasilkan 2 ATP. Berbeda pada respirasi aerob, itu bisa sampai menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Nah, ini perbedaannya ya, cukup mencolok antara 2 ATP dan 38 ATP. Kemudian yang ketiga, akseptor elektron terakhir adalah molekul organik. Nah, jika pada respirasi aerob dan anaerob, molekul untuk akseptor elektron terakhirnya adalah anorganik, sedangkan kalau di fermentasi organik. Kemudian yang terakhir adalah pelaksana daripada fermentasi ini adalah prokariotik dan eukariotik. Nah, sekarang kita akan biasanya untuk prokariotiknya itu adalah bakteri asam laktat. Dan untuk eukariotiknya itu biasanya ada di sel otot kita pada manusia. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana mekanisme untuk pembagian daripada fermentasi. Nah, fermentasi dibedakan atas 2, yaitu pertama fermentasi alkohol dan yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi alkohol itu dilakukan oleh kelompok khamir atau yeast yang nama latinnya adalah Saccharomyces cerevisiae yang sehari-hari kita kenal dengan ragi. Jadi kalau anakku pernah mendengar ragi, nah itu adalah sejenis khamir atau yeast yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ini banyak dimanfaatkan pada pembuatan roti. Kemudian berikutnya adalah fermentasi asam laktat. Itu dapat terjadi pada organisme prokariotik yaitu bakteri asam laktat. Kemudian terjadi juga pada kita eukariotik yaitu di sel otot manusia, utamanya pada saat beraktivitas yang agak tinggi atau pada saat berolahraga. Nah, sekarang kita akan lihat fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol di sini terjadi ada 3 tahap sebenarnya untuk proses fermentasi alkohol. Yang pertama adalah proses glikolisis. Yang ini adalah yang pertama, proses glikolisis. Pada proses glikolisis sama seperti aerob, bahwa terjadi oksidasi satu molekul glukosa, itu dia akan dioksidasi menjadi 2 molekul asam pirufat yang merupakan molekul berkarbon 3. Sedangkan di glukosa merupakan molekul yang berkarbon 6. Nah, glikolisis anak-anakku kemarin sudah ketemukan juga di aerob. Kok kenapa di glikolisis ada di aerob, ada juga di anaerob?
Nah, ternyata glikolisis ini itu adalah proses walaupun dia berada pada tahapan respirasi aerob yang membutuhkan oksigen, ternyata untuk glikolisis berlangsungnya itu masih tanpa adanya oksigen, ya. Nah, kemudian dari sini proses mengubah dari glukosa menjadi asam pirufat itu menghasilkan 2 ATP kemudian 2 NADH. Jadi 2 ATP, 2 NADH. Ini proses pertama. Kemudian dari 2 pirufat, proses selanjutnya yaitu proses yang kedua, yaitu pengubahan dari pirufat menjadi asetaldehid. Nah, pirufat pada saat setelah dihasilkan di glikolisis akan bertemu enzim yang bernama pirufat dekarboksilase. Enzim ini menyebabkan terputusnya 1 gugus C dan 2 gugus oksigen yang dikeluarkan dalam bentuk CO2. Nah, karena ada 2 pirufat, berarti yang dikeluarkan adalah 2 CO2. Nah, kemudian dari proses ini juga terjadi pengikatan. Ini untuk NADH akan diubah menjadi NAD+ dan terjadi pelepasan 2 atom hidrogen. Nah, sekarang mana atom hidrogennya? Ternyata atom hidrogennya ini akan direduksi atau bergabung dengan 2 asetaldehid. Sedangkan NAD plusnya setelah berubah dari NADH ke NAD+, masuk kembali ke glikolisis. Nah, sekarang karena sudah asetaldehid sudah mengikat 2H+, otomatis terjadi perubahan gugus sehingga namanya juga akan berubah. Dan di sini terjadi perubahan itu karena ada pertemuan dengan enzim alkohol dehidrogenase. Sehingga ini merupakan proses yang ketiga dari 2 asetaldehid bertemu dengan alkohol dehidrogenase yang menyebabkan terputusnya ikatan H+, H+-nya masuk ke asetaldehid dan dirubah menjadi 2 etanol atau alkohol. Nah, itu tahapan untuk fermentasi alkohol. Nah, yang terjadi pada untuk fermentasi alkohol biasanya pada pembuatan roti. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan mengapa adonan roti saat dicampurkan dengan ragi dia akan mengembang. Ternyata mengembangnya itu karena adanya CO2, kemudian di roti tadi itu akan ada terbentuk alkohol. Tetapi anak-anakku tidak usah khawatir, tidak akan mabuk saat konsumsi roti. Kenapa? Karena alkohol secara berangsur-angsur akan mengalami penguapan pada saat dia di oven. Kemudian ada energi. Nah, pemecahan glukosanya itu dilakukan oleh ragi di dalam adonan tepung. Nah, itu adalah proses fermentasi alkohol. Secara singkatnya, prosesnya adalah C6H12O6 dirubah menjadi 2 etanol C2H5OH, kemudian 2 CO2 dan 2 ATP. Nah, sekarang berikutnya adalah fermentasi asam laktat. Nah, untuk fermentasi asam laktat ini berlangsung dalam 2 tahap. Ya, kalau tadi fermentasi alkohol berlangsung dalam 3 tahap, kalau untuk asam laktat berlangsung dalam 2 tahap. Nah, tahap yang pertama seperti biasa adalah glikolisis. Kemudian tahap yang kedua itu adalah proses reduksi pirufat. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, glikolisis seperti biasa ya, 1 glukosa dioksidasi menjadi 2 asam pirufat. Nah, kemudian pada proses glikolisis ini dihasilkan 2 ATP, kemudian dihasilkan 2 NADH. Selanjutnya, asam pirufat bertemu dengan enzim laktat dehidrogenase, di mana enzim ini berfungsi untuk memutus 1H+, di mana dia akan memutus H+ yang ada di NADH, sehingga NADH akan berubah menjadi NAD+. Selanjutnya, 2H+ akan direduksi ke 2 pirufat. NAD+-nya masuk kembali ke glikolisis. Nah, selanjutnya karena ada pengikatan antara pirufat dan 2H+,
sehingga terjadi perubahan struktur, berubah juga namanya menjadi 2 asam laktat. Nah, itu prosesnya ada 2 ya. Jadi kita lihat bahwa untuk proses di fermentasi alkohol itu semua menghasilkan 2 ATP. 2 ATP-nya ini diperoleh dari glikolisis. Begitu juga dengan proses asam laktat. Fermentasi asam laktat, ternyata untuk proses asam laktat hasilnya adalah memecah 1 molekul glukosa kemudian menjadi 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, ATP-nya itu diperoleh dari glikolisis juga, sehingga yang diperoleh hanya 2 ATP. Nah, sekarang organisme apakah yang melaksanakan fermentasi asam laktat? Nah, pertama tadi Ibu sudah jelaskan bahwa yang melakukan itu adalah kelompok prokaryotik. Contohnya adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri Lactobacillus bulgaricus ini adalah bakteri yang memfermentasi gula di dalam susu. Salah satunya produknya adalah yogurt. Nah, anakku pasti sering minum yogurt. Ini adalah minuman yang sangat mengenakan dan minuman yang bergizi. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut ini di materi bioteknologi di semester 2 nanti ya. Nah, kemudian organisme yang melakukan fermentasi asam laktat adalah pada eukariotik, yaitu manusia. Sebagai contoh di bagian sel otot. Nah, jika kita beraktivitas yang lebih tinggi atau berolahraga, itu kandungan oksigen di dalam tubuh itu akan menurun. Nah, ini akan berakibat sel otot juga akan kekurangan oksigen. Sedangkan tubuh masih tetap membutuhkan energi. Nah, pada saat ini agar tubuh tetap mendapatkan energi, sehingga si sel otot ini akan langsung melakukan oksidasi molekul glukosa. Kemudian prosesnya tadi ada 2 proses, kemudian dipecah menjadi asam laktat dan menghasilkan 2 ATP. Nah, ATP inilah yang digunakan sel otot untuk bisa tetap beraktivitas walaupun dalam kondisi yang sedikit oksigen. Nah, sekarang untuk asam laktatnya itu di mana? Dia akan ditimbun di sel otot. Oleh karena itu, anak-anakku, pada saat kita berolahraga ataupun beraktivitas yang cukup tinggi, kita akan merasakan yang namanya kelelahan. Kenapa? Karena adanya penimbunan asam laktat. Nah, sekarang kalau begitu, jika terjadi penimbunan asam laktat, apakah tidak ini berbahaya bagi tubuh kita? Nah, anakku tidak usah khawatir. Jika mengalami kelelahan akibat berolahraga ataupun beraktivitas yang cukup tinggi, sebaiknya langsung istirahat. Jadi pada saat anak-anakku beristirahat, si asam laktat ini akan dibawa oleh darah menuju ke hati. Di hati akan dirombak asam laktat tadi menjadi glukosa dan asam pirufat. Nah, selanjutnya glukosa dan asam pirufat saat bertemu dengan oksigen, nah dia akan lagi dilakukan perombakan, kemudian dihasilkan energi, yaitu pada respirasi aerob. Nah, itu tadi mengenai fermentasi asam laktat. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat? Jika ada yang belum dipahami, silahkan nanti anak-anakku bertanya melalui sesi diskusi interaktif ya, tanya jawab interaktif. Kemudian, sekarang kita akan lihat perbedaan daripada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, kita lihat ya. Nah, pertama adalah proses terjadinya. Yang pertama kita lihat bahwa di fermentasi alkohol itu ada 3 prosesnya, yaitu glikolisis, perubahan pirufat menjadi asetaldehid, yang ketiga adalah reduksi asetaldehid. Nah, sedangkan di fermentasi asam laktat itu hanya 2 prosesnya, yaitu glikolisis dan reduksi pirufat. Kemudian jumlah ATP yang dihasilkan. Nah, Ibu tadi sudah jelaskan ya bahwa untuk proses fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat masing-masing menghasilkan 2 ATP. Nah, dari mana ATP-nya? Yaitu diperoleh dari proses glikolisis. Kemudian untuk pembentukan CO2, ternyata di fermentasi alkohol
itu terjadi pembentukan CO2, yaitu saat terjadi perubahan dari pirufat menjadi astaldehyid. Di sini terjadi pemotongan daripada rantai karbon dan oksigen, kemudian dikeluarkan dalam bentuk CO2. Sedangkan di fermentasi asam laktat itu tidak terjadi pembentukan CO2. Nah, produk akhir daripada fermentasi yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Sedangkan di fermentasi asam laktat dihasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, akseptor terakhir, akseptor elektron terakhir pada fermentasi ini adalah senyawa atau molekul organik. Pada fermentasi alkohol adalah asetaldehid, sedangkan pada fermentasi asam laktat adalah asam pirufat. Nah, untuk organisme pelaksananya pada fermentasi alkohol itu adalah sejenis khamir atau yeast yang bernama Saccharomyces cerevisiae, sedangkan untuk fermentasi asam laktat adalah bakteri asam laktat. Sebagai contoh tadi adalah Lactobacillus bulgaricus. Terjadi juga di eukariotik, yaitu di bagian sel otot manusia, dan di eritrosit atau sel darah merah. Nah, itulah penjelasan Ibu mengenai katabolisme yang tanpa membutuhkan oksigen. Jadi tadi ada ya, untuk tanpa membutuhkan oksigen itu dibedakan atas respirasi anaerob, kemudian dibedakan juga menjadi fermentasi. Seringkali disamakan, ternyata kedua proses ini itu terjadi perbedaan konsep antara respirasi anaerob dan fermentasi. Nah, untuk anak-anakku yang ingin mengakses materinya, silahkan di scan barcode, kemudian dilihat juga untuk linknya. Itu bisa anak-anakku masuk langsung terhubung dengan webnya Ibu untuk bisa mengakses 2 materi di dalamnya, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, sambil menunggu tanya jawab sesi interaktif, kita coba kerja soal UTBK yang menyangkut mengenai respirasi anaerob. Nah, ini sering keluar ya untuk di soal-soal UTBK itu untuk materi metabolisme itu keluar antara soal daripada respirasi aerob ataupun anaerob. Nah, sekarang kita lihat fermentasi alkohol itu menghasilkan energi yang sama dengan fermentasi asam laktat. Sebab fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol sama-sama menghasilkan CO2. Nah, sekarang anak-anakku lihat, apakah pernyataan ini benar, alasan salah, dan menunjukkan sebab akibat atau menunjukkan hubungan. Sedangkan kalau milih B, berarti pernyataan benar, alasan salah, tetapi tidak ada menunjukkan sebab akibat. Dan kalau misalnya anak-anakku pilih C, berarti pernyataan benar, alasan salah, ataukah pernyataan salah, alasan benar. Ayo, siapa anakku yang bisa menjawab? Kita kerja sama-sama ya. Sekarang kita lihat pernyataannya. Fermentasi alkohol menghasilkan energi yang sama dengan asam laktat. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa fermentasi itu hanya mampu menghasilkan energi yang terbatas, yaitu 2 ATP ya. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 ATP, dan sedangkan pada fermentasi asam laktat juga menghasilkan 2 ATP yang diperoleh dari tahapan glikolisis. Nah, semua diperoleh di tahapan glikolisis. Ini juga diperoleh di tahapan glikolisis. Nah, berarti pernyataan benar ya? Oke, pernyataan benar. Nah, sekarang kita lihat untuk sebabnya. Sebab fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol sama-sama menghasilkan CO2. Nah, sekarang kita lihat fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol. Pada fermentasi asam laktat itu hanya ada 2 tahap, yaitu tahap glikolisis dan tahap reduksi asam pirufat. Asam pirufat. Sedangkan pada fermentasi alkohol itu ada 3, yaitu glikolisis, kemudian perubahan pirufat
menjadi asetaldehid. Kemudian yang ketiga adalah reduksi asetaldehid. Nah, sekarang di proses glikolisis dan reduksi asam pirufat, di sini tidak ada bertemu dengan enzim yang dapat menyebabkan pemutusan gugus karbon dan oksigen, sehingga pada asam laktat itu tidak dihasilkan oksigen. Nah, yang menyebabkan terbentuknya oksigen itu karena adanya enzim pirufat dehidrogenase yang menyebabkan terlepasnya satu gugus karbon dan dua gugus oksigen yang dikeluarkan dalam bentuk CO2. Nah, di asam laktat itu tidak ada terjadi proses pembentukan CO2. Sedangkan di fermentasi alkohol pada ketiga ini, di proses kedua itu terjadi pemutusan satu rantai karbon dan dua oksigen yang dikeluarkan dalam bentuk CO2. Sehingga pada alasan yang kedua ini adalah fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol sama-sama menghasilkan CO2 ini adalah salah. Sehingga yang betul adalah pernyataan benar, alasan salah. Nah, anak-anakku yang menjawab selain daripada C, silakan anakku belajar kembali. Sedangkan anakku yang menjawab C, Ibu kasih 2 jempol ya. Silakan untuk belajar kembali lebih lanjut untuk mengenai respirasi anaerob. Oke, baik. Nah, ciri-ciri metabolik fermentatif adalah 1. Akseptor elektron senyawa anorganik. Yang kedua adalah oksidasi tidak sempurna. Yang ketiga adalah proses terjadi di mitokondria. Dan yang keempat adalah ATP yang terbentuk itu sedikit. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa pertanyaannya? Apa jawaban dari pertanyaan ini? Sekarang kita coba sama-sama kerja ya. Sekarang kita lihat kata kunci. Kata kunci di sini adalah fermentatif. Berarti ini adalah proses fermentasi. Nah, di proses fermentasi itu sendiri, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa akseptor senyawa untuk elektron terakhirnya itu adalah senyawa organik, yaitu asetaldehid dan asam pirufat. Asetaldehid dan asam pirufat. Berarti ini salah ya untuk nomor 1. Kemudian oksidasi tidak sempurna. Nah, ini oksidasi tidak sempurna maksudnya jika pengubahan daripada organik itu diubah secara sempurna menjadi anorganik. Nah, sedangkan pada fermentasi pengubahannya itu organik menjadi senyawa organik yang masih kompleks. Berarti untuk pernyataan yang kedua ini dia betul ya. Kemudian yang ketiga, proses terjadi di mitokondria. Nah, mitokondria seperti kita ketahui ini untuk adanya oksigen. Sedangkan kalau fermentatif berlangsung tidak ada oksigen. Berarti ini salah. Nah, yang keempat, ATP yang terbentuk sedikit. Ya, ini yang tadi Ibu jelaskan. Di proses fermentasi baik asam laktat ataupun fermentasi alkohol, ATP yang dihasilkan itu hanya 2 ATP, yaitu dihasilkan di glikolisis. Berarti ini yang benar. Berarti jawabannya adalah oke, 2 dan 4. Baik anak-anakku, yang untuk soal tadi yang menjawab benar, Ibu kasih smile yang ini. Kemudian yang tadi masih menjawab kurang tepat, silakan belajar kembali. Ibu kasih yang smile ini, silakan untuk belajar mandiri kembali di rumah ya. Baik, Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini mengenai respirasi anaerob. Nah, silakan anakku akses materinya. Kemudian nanti kita akan membahas materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.